Menikah emang gak sebercanda itu. Tapi nggak semenyeramkan itu juga. Bareng Valdi, Dan Ratu, yuk kita bahas di podcast Calon Manten. Oke. Jadi kita bakalan bahas apa nih di pertemuan kedua seminar pranikah. Simulasi. Anjuran-anjuran yang sering muncul di feed Instagram tentang seberapa siap Anda menikah. Nah, kita simulasikan di sini karena katanya kita terus ngobrol dulu sama pasangan tentang inilah, tentang itulah gitu. Nah, makanya kita akan mensimulasikan itu sekalian praktek, sekalian emang ditanya juga beneran gitu kan ya. Deal or no deal? Deal or no deal, siapa tahu ada yang nggak cocok gitu kan. Jadi kita bisa refund nih ke vendor. Ya? Ke vendor katanya. Oke, jadi kita bakalan ngobrolin lagi satu topik di episode kali ini. Kalau kemarin kita lebih general ngomongin tentang visi dan misi di kita masing-masing kayak gimana, sehingga itu akan mempermudah kita dalam menyelami, dalam menjalankan kehidupan berumah tangga nanti gitu ya. Nah, di yang kedua ini nyung masalah kemarin juga sih, karena kemarin secara nggak langsung kesebut juga perihal pekerjaan. Betul. Sang perempuan ini calon pengantin perempuan katanya pengen jadi wanita yang mandiri, pengen disupport ke profesiannya, dan si pengantin pria justru pengen di rumah aja. Nah, lo gimana coba? Tapi boleh nggak? Boleh nggak aku kerja? Bentar. Okay. Kita ngomongin pekerjaan dulu. Kita perjelas dulu. Sebenarnya kalau konteksnya bekerja, emang kita masing-masing tuh pekerjaan tuh pengennya kayak gimana sih? Kalau kamu gimana pengennya? Sudah aku bilang. Tapi gini, aku tuh kan dulu sebenarnya pernah kerja kantoran kan. Ya. Dulu pernah kerja kantoran sekitar 4-5 tahunan lah, sempat kerja kantoran after lulus kuliah. Sampai di titik dimana kayaknya ini bukan tempat yang cocok buat diriku gitu. Rungsing ya tiap hari. Iya, karena jatuhnya mungkin penghasilan tetap gitu kan ya. Tapi after kerjaan jadi ya gak nyaman gitu kan ya, ya rungsing ya, moodnya tuh jelek aja gitu bawaannya gitu kan. Tidur terus gitu kan, baru pulang langsung tidur. Terus misalnya di weekend juga akhirnya nggak mau ngapa-ngapain, pengennya ya udah aja gitu diem di rumah. Di kantor pun ya kayak ngerasa punya apa ya istilahnya, potensi lain juga nggak berkembang di sana gitu, karena memang barangkali memang bukan bidangnya gitu. Sampai titik dimana memutuskan untuk kayaknya cabut deh gitu, kayaknya cabut dan cari pekerjaan yang memang ya aku pengen dan aku enjoy di dalamnya gitu. Dan akhirnya setelah 2 tahun lah ya 2 tahun hampir 3 tahun coba usaha sendiri, yang dari yang emang benar-benar nggak punya duit sampai yang pelan-pelan gitu kan, udah mulai ada pemasukan, sudah mulai yang dikerjakan ada hasilnya. Kayaknya udah jadi yang paling pas gitu. Dan yang paling pas bisa di rumah lebih banyak, tapi ya kerja by project. By project pun yang memang aku suka gitu kan ya, bikin sesuatu yang memang ya ada konteks kreatifnya juga. Jam kerja gimana aku kan gitu, terus bentukannya juga gimana aku, dan ya itu pekerjaan yang memang aku nyaman di dalamnya gitu. Dan aku mikir ketika misal memang aku tuntas dengan itu, justru ini yang bakalan bikin aku ketika memang nanti konteksnya ke rumah tangga justru akan sehat aja gitu ngejalanin si rumah tangganya gitu. Karena kan kalau misalnya aku ngebayang-bayangin lagi di posisi dulu, walaupun ya oke lah aman gitu setiap bulannya ada pemasukan gitu ya, dari segi ekonomi aman, aman lah gitu. Cuman kebayang tiap pulang aku rungsing, bawaannya kayak nggak ya senggol bacok gitu kan ya,
terus jadinya berasa mumet aja gitu tiap hari kan, bayang itu bakalan jadi istilahnya trigger buat terjadi ya konflik gitu Iya, kan. konflik lain lah ya. Ya misalnya istri pengen ketemu malam gitu kan ya, tapi karena sepanjang hari suami bekerja, tapi pas malam juga si suaminya ya akunya tuh nggak dalam kondisi iya. yang paling sehat gitu ya, sehat gitu kan ya. Wah kayaknya akan benar juga gitu nih. Tuh. Di kondisi yang kayak gitu. Makanya pekerjaan yang pengen aku lakukan ya seperti yang sekarang sedang aku lakukan sih gitu, kayak bikin hal-hal atau kegiatan-kegiatan, proyek-proyek yang memang aku suka tapi juga masih bisa ngasih benefit gitu, masih profit buat aku gitu, fleksibilitas waktu gitu, perjalanan kayak gitu sih yang aku harapkan sebenarnya. Diri kalau aku sih dulu jadi flashback lagi ya gitu, mimpiku dulu adalah tadi balik lagi pengen kerja tapi nggak pengen ninggalin keluarga gitu. Jadi mimpi aku tuh dulu sebenarnya pengen buka tempat praktek gitu ya, terus buka tempat rumah stimulasi atau daycare gitu, tapi di samping rumah misalnya, terus di sampingnya lagi rumah gitu. Jadi aku ya kerja tuh tinggal ngelangkah aja gitu ke sebelah untuk ngejalanin profesi gitu ya, praktek dan segala macam, ada rumah stimulasi. Tapi kalau keluarga butuh, anak butuh, ya tinggal balik lagi gitu ke lingkungan keluarga gitu. Jadi sebenarnya sama sih kita ya, kayak fleksibilitas waktu dalam bekerja tuh jadi pekerjaan impian banget gitu. Bahkan sampai sekarang pun kayak aku pengen cari pekerjaan tuh emang nggak netap di satu tempat yang full time kayak gitu tuh, masih ragu tuh untuk ngambil keputusan itu gitu, karena pengennya ya udah kerja di beberapa tempat gitu, tapi punya fleksibilitas waktu juga supaya aku juga tetap enjoy gitu ngejalanin si pekerjaan ini. Jadi kayak nggak robot gitu ya, maksudnya tiap hari pola rutinitas berangkat pagi pulang sore dari Senin sampai Jumat kayak gitu. Tapi kan kalau pekerjaannya variatif, tempatnya beda-beda, lebih enjoy aja gitu ngejalaninnya. Itu sih. Tapi kalau misalnya kita masih lajang gitu ya, kayak aku misalnya masih bujangan, terus dengan pemasukan yang sekarang kayaknya cukup aja gitu ya. Gitu pun misalnya kamu pengen pakai buat apa juga is okay. Tapi kalau konteksnya udah menikah, karena mungkin ya dengar juga akhirnya bertanya-tanya gitu kan, beda tahu kalau misalnya udah nikah gitu. Ya, seringkali aku juga suka adalah obrolan dari teman-teman yang sudah menikah, gak bisa tuh kalau udah nikah tuh mikirin diri sendiri kayak gitu. Kepentok situasi tanggung jawab gitu kayak. Iya gitu, karena ya tetap aja kalau misalnya kamu pengen kerjaan yang enak juga, tapi kamu harus tetap bikin dapur ngebul gitu kan, tetap betul. Harus ada buat anak dan lain-lain. Iya sih, sebenarnya iya juga gitu, karena mau nggak mau juga rumah tangga ini tetap harus dimodalin, tetap harus dibiayai tetap juga gitu, tetap harus hidup gitu. Cuman balik lagi, kalau aku ngerasa kayak misalnya selama kita memang masih punya waktu, ya kebetulan memang kita masih belum menikah, justru aku mengejar dulu itu gitu. Iya, mengejar dulu itu biar ya kerjaannya aku enjoy, alhamdulillah juga ada penghasilan di situ. Dan itu juga akan meminimalisir resiko yang muncul ketika nanti menikah kan gitu. Iya betul. Dan proses yang kamu laluin sampai detik ini pun gak mudah gitu ya. Maksudnya kita ngelaluin fase-fase ini tuh emang berat sih. Kebayang kalau ini dijalanin pas after nikah gitu. Iya sih, bayang gitu ya. Untungnya kita betul. Pas masih sendiri gitu. Itu dia gitu. Makanya ya lebih bertimbang kayaknya lebih banyak benefitnya deh ketika misalnya memang urusan pribadi ini gitu ya, urusan pribadi ini selesai, urusan pribadi mengenai pekerjaan ini selesai, sehingga nanti ketika memang menikah dan ada orang lain di luar diri kita tuh udah nggak terlalu jadi bermasalah gitu, meminimalisir lah ya konflik masalah. Balik lagi lah kalau misalnya aku masih di kondisi yang tidak menyenangkan tuh, konteks bekerja seperti dahulu yang tadi aku ceritain, kan bakalan makin tuh ketika misalnya menikah ya gitu. Iya, udah di kantornya kayak gitu, di rumah jadi konflik, dan ya makin banyak banget lah. Dan gitu. Gak mungkin ya namanya pernikahan mulus aja kan, pasti aja ada ya, maksudnya ya apalah tantangan, konflik apa. Tapi kamu nih sebagai calon
mempelai wanita, calon manten, terus ngerespon tadi kepengen aku kayak gitu, atau misalnya memang bentuk pekerjaan aku seperti itu, kamu gimana? Kalau aku sih awalnya tuh ya pasti agak kaget gitu ya, ada worry-nya juga gitu, maksudnya gimana nih nanti ke depannya segala macamnya. Makanya tuh selama proses kan balik lagi gitu ya, aku kayak sering ngobrol sama kamu, nanya, nge-clearin nih, jangan-jangan persepsi aku sama apa yang kamu pikirin tuh beda gitu. Tapi selama ngobrol, terus aku juga ngelihat kamu kondisinya dalam sehari-hari gitu ya, dulu pas kerja di perusahaan kayak gimana, terus kamu pengennya tuh kayak gini, terus ngejalaninnya kayak gimana gitu. Aku kan ngeliat juga ya, maksudnya ya kamu dengan banyak ide, dengan ide-ide kreatifnya gitu, terus banyak hal-hal yang kamu pengen bangun di luar bekerja di perusahaan gitu ya. Aku jadinya sangat ngedukung hal itu gitu, karena aku tahu kamu tuh bahagia untuk ngejalanin itu, kamu tuh bakal hidup gitu dengan pilihan kamu yang sekarang dibandingin dulu. Ya dulu sih secara ekonomi oke, aman gitu, tapi ya kamunya nggak hidup gitu ya, buat apa ngejalanin sesuatu hal yang kasarnya apa ya nggak enjoy buat ngejalaninnya. Kan akunya juga jadi nggak happy ya, pasangan nggak happy, masa akunya happy, kan nggak mungkin gitu sih kalau aku mah ya. Dan yang paling penting tuh juga sih kita yang ngejalanin pengen sesuatu nih, kayak misalnya aku tadi pengen kerjaan kayak gitu, ya jangan jadi bukan ngoyo ya, tapi lebih ke nggak bener-bener sama usahanya gitu ya, cuma kepengen doang. Tapi usahanya nggak diwujudin nih, jangan sampai kayak gitu juga gitu. Seringkali kita memang perlu ini ya, kayak bertanggung jawab sama apa yang memang kita pilih gitu kan. Ya, aku juga nggak mau kayak misalnya di rumah aku emang ngerjain yang aku suka, tapi duitan, tapi nggak ada duitnya, gimana coba? Terus cuma di rumah doang gitu ya, di rumah tanpa doang ngelakuin gitu, nggak ngelakuin apa-apa ya, nggak pasti gitu bikin cemas lah. Pasangan lah itu mah. Iyalah kalau kayak gitu ya kita juga bertanggung jawab sama apa yang mau kita pilih gitu kan. Nah, nyambung ke tadi misalnya kamu yang pengen berkarir gitu ya. Emang aku bakalan ngebolehin? Nah itu dia nih sekali kan guys, kita tanya ya. Tapi gini, bahkan dari jam ya, maksudnya sekarang masih pacaran pun itu aku mensupport untuk itu kan gitu. Yang dorong bahkan S2 ayo S2 ayo bekerja biar aku di rumah gitu. ternyata gitu. Tapi lebih ke ini sih, kalau pertanyaannya adalah istri boleh nggak bekerja, kenapa enggak, pertama itu. Karena akhirnya ya sama aja, mau cewek cowok ya sama aja konteksnya itu. Karena kalau aku mikir balik lagi, seberapa penting dan seberapa mau setiap individu ngejar sesuatu yang memang mereka pengen gitu. Ketika memang kamu pengen itu, ya udah kejar gitu. Karena ketika kamu kejar dan bisa menyelesaikan itu, clear juga gitu. Aku maksudnya mikirnya kayak gitu. Tapi bahkan kebalikannya ya, ketika misalnya ada seseorang yang aku tuh ibu rumah tangga banget, aku tuh sebenarnya aku tuh emang di rumah aja gitu, aku tuh cuman tinggal nerima uang dari suami ngurus belanja, anak ya belanja harian kayak gitu aja, udah itu aku tuh hidupnya gitu banget gitu. Itu yang bikin aku bahagia gitu ya. Itu yang bikin aku bahagia. Iya sih. Ya udah. Benar-benar nggak ada yang salah dan benar. Ya udah gitu. Dan pada titik itu pun si seseorang yang ibu rumah tangga banget selesai dengan dirinya dan gitu. Dia tahu kan apa yang dia mau gitu. Iya, dia tahu apa yang dia mau. Terus misalnya di konteks keluarga juga, ketika memang itu sudah disampaikan, terus sudah diiyahkan sama pasangan, ya udah selesai di situ gitu. Mungkin beda ceritanya ketika misalnya lagi ngobrol kayak gini, terus misalnya yang ceweknya pengennya kayak gitu, kamu ibu rumah tangga banget, tapi misalnya pasangan cowoknya kayak aku butuh support juga deh misalnya secara finansial atau apa. Ketika itu diobrolin, nantinya akan ada penyesuaian sebenarnya gitu. Pilihan jalan tengah gitu ya. Kita bisa menyesuaikan gitu. Bisa entah itu ceweknya support finansial tapi tetap di rumah dalam artinya jualan kayak apa kayak gitu. Atau memang support aku dong biar aku bisa entah itu naik jabatan kali, atau misalnya apa yang bisa menghasilkan finansial yang lebih gitu, sehingga
clear juga tuh dua-duanya gitu kan. Berarti ya, tapi balik lagi nih, kayak tadi nih nyambung, kayak misalnya si pasangan, si suami gitu yang ngelarang istrinya untuk bekerja gitu, itu juga harus clear nggak sih alasannya gitu, alasannya kenapa sih kamu ngelarang aku untuk kerja misalnya gitu. Karena kalau nggak clear tuh jadi nggak akan ada jalan tengah nggak sih, kayak misalnya ya pokoknya kamu nggak boleh kerja, aku nggak mau tahu gitu, yang boleh kerja di sini cuma cowok doang, cewek mah nggak boleh misalnya gitu kan, kadang suka ada tuh. Jadi nggak clear juga alasan kenapa dia ngelarang gitu. Ya, entah memang konteksnya kayak gitu, atau ya sebaliknya juga, ketika misalnya nanya kenapa ngelarang, tapi juga tidak dibarengin dengan aku tuh pengennya kayak gimana. Iya sih. Ya sama juga gitu. Jadi kayak misalnya kamu kenapa sih ngelarang aku kerja, tapi misalnya nggak keluar statement aku tuh sebenarnya orangnya tuh kerja banget. Kenapa pengen kerja? Aku tuh orangnya tuh ini banget. Justru aku tuh kalau di rumah tuh jadi stres. Aku tuh di rumah tuh malah kayak ketemu anak tuh malah jadi marah-marah aja gitu bawaannya. Padahal sebenarnya itu tuh adalah perpanjangan, dampak gitu kan, perpanjangan dari si aku yang kerja banget ternyata disuruh di rumah gitu kan. Dan balik lagi ya, proses kenal diri itu jadi penting banget di sini. Dan disampaikan disampaikan. Maksudnya apa-apa yang memang jadi ini tuh disampaikan, didiskusikan dan cari konteks komprominya kemana gitu. Kadang juga kan ada juga sih Bang kayak bingung nih mau nyampein karena dia juga belum tahu apa yang mau disampaikan. Iya, ada yang kayak gitu, kayak bingung sendiri aja gitu, ringan sendiri aja gitu, padahal nggak tahu dirinya mau apa, mau kayak gimana gitu kan. Nyalahin keadaan, nyalahin pasangan gitu. Nah, kayak balik lagi ketika kamu misalnya pengennya kayak gitu, ya untungnya pas nih. Untuk poin ini pas gitu, maksudnya aku pengen kayak gini, walaupun tadi misalnya awalnya kaget gitu, tapi setelah melihat dan ternyata is okay kok, ternyata masih kita bisa jalanin hal yang seperti itu, clear tuh. Gitu pun misalnya aku tuh sebenarnya pengen berkarir gini, keterima ke akunya juga aman-aman aja gitu kan, is okay gitu. Walaupun nanti adalah step-step tertentu yang akhirnya kita perlu pembicaraan tahap yang selanjutnya gitu, nanti urusan anak lah, urusan apa gitu, kita berkompromi lagi waktu gitu ya. Ini kamu tetap harus ngejar karir, cuman ada konteks ini nih, yuk gimana yuk cara buat membagi tanggung jawab gitu, dan peran gitu ya. Gitu pun misalnya aku ini kebutuhan lagi banyak banget nih, kalau kamu gini doang mah ayo cari kerjaan yang lain ya oke gitu. Tapi obrolan kayak gini juga seringkali memang nggak selesai cuma di awal doang kan. Nanti kita nemu momen-momen tertentu ya diobrolin lagi, tapi justru habitnya ya sih. Iya betul. Habit ngobrolnya, habit nyampeinnya gitu. Terus kayak apa sih? Kita ketemu situasi yang menekan kita terus akhirnya ya itu simulasi lagi kan, maksudnya buat nanti kehidupan ke depan gitu. Iya, lebih ke hal yang kayak gitunya gitu. Karena ternyata yang sering kita temuin, bahkan mungkin ya klien yang konsul ke kamu barangkali, atau teman-teman kita deh yang terdekat yang curhat, atau bahkan yang kita lihat gitu. Nggak curhat, nggak cerita, nggak apa, cuman kita lihat ternyata banyak yang memang bersumber juga dari konteks bekerja ini gitu. Betul. Entah itu yang memang secara finansial mungkin terbatas lah, atau bahkan sebenarnya kayak materi juga seringkali nggak terlalu harus jadi persoalan sih ya gitu. Maksudnya semuanya bisa disesuaikan gitu kan. Masalah ya apalagi kalau ngomongin angka gitu, angka tuh masih bisa disesuaikan. Gaji kecil ya gaya hidupnya aja ngikutin kan gitu. Atau misalnya pengen lebih misalnya konsumtif atau ya lebih efektif lagi di rumah tangga untuk masalah beli-beli dan lain, ya berusaha untuk meningkatkan penghasilan kan, sebenarnya kayak gitu aja gitu. Udah ada A sampai Z untuk melakukan itunya tuh ada sebenarnya gitu, tinggal bertimbang konsekuensinya aja. Dan itu tadi ketika memang nggak clear jadi konflik gitu. Entah itu ibu-ibu yang jiwanya pekerja ternyata di rumah terkungkung ke anak jadi atau marah-marah iya gitu kan, atau misalnya si suami yang sebenarnya jiwanya tuh entrepreneur banget gitu kan ya, tapi karena misalnya yang ngikutin ya harus kepikiran tuntutan dan lain-lain, ditambah misalnya kurang support lah atau apa gitu,
rungsing di tempat kerja, balik ke rumah kondisinya tuh emang lagi nggak fit banget, main sama anak nggak mau gitu kan Iya. karena udah terlanjur capek, Mesra sama istri juga enggak. masalah sama gitu. istri enggak gitu, dan itu dilakukan setiap hari seperti itu gitu. Ya akhirnya berpikir bahwa itu akan menimbulkan banyak hal-hal lain lagi gitu sih. Nah, Betul. jadi untuk masalah tentang pekerjaan kita deal nggak nih? Deal nggak nih? Deal Deal ya, nggak? deal. Deal Salaman sih. dulu tuh, salaman. Sama. Karena ya tadi ya, apapun itu konteksnya, kalau misalnya Ya. memang nemu konflik, obrolin lagi. Iya, obrolin lagi. Kalau betul. misalnya memang cocok ya alhamdulillah gitu. Mm-mm. Kita bisa membahas hal yang lain gitu, sehingga hal yang ini seharusnya sudah tidak menimbulkan konflik nantinya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya tadi gitu, aku sendiri juga nggak tahu Nggak aku tahu mau ngapain. maunya apa Ya gitu mungkin ya. bisa dicari bareng-bareng ya kan Ya, gitu, betul. bisa dicari bareng-bareng gitu buat ya tadi menyelesaikan gitu. Konteksnya balik lagi menyelesaikan ininya pribadi, terus diketemukan di konteks atau situasi berumah tangga sehingga bisa ya win-win solution aja gitu. Iya. Buat diri, buat keluarga gitu. Dan hal ini juga nggak mesti sebelum menikah ya, maksudnya penting nih sebelum menikah, tapi kalau untuk teman-teman yang memang udah masuk gitu ya dalam dunia pernikahan dan ngobrolin hal ini, mungkin nggak ada yang terlambat kali ya. Iya betul, bahkan yang sebelumnya aku pernah cerita juga kan, bahasan kayak gitu gak akan habis-habis. Iya Sekarang sih, kita betul. ngobrol, nanti habis nikah pasti ada obrolan lagi, Iya. apalagi dengan situasi yang berubah. Nanti ya amit-amit misalnya ada sesuatu yang tidak kita kehendaki, kita akan ngobrolin lagi Iya, gitu. atau pilihan pekerjaan bisa berubah lah atau apa itu Iya kan pasti betul selalu gitu kan, ada ngobrolin. kesempatan baru barangkali atau apa, itu bisa banget gitu. Cuman tadi habit ngobrolnya sih Iya sih, sebenarnya betul, itu poinnya ya. itu poinnya banget gitu. Karena kalau misalnya kita ngobrol terus sampai benar-benar tuntas semua halnya, nggak akan nikah Terus aja ngobrol, bertimbang lagi bertimbang lagi, ragu lagi. Ragu Wah lagi. nggak gitu juga sih ya. Iya. Sip ah. Oke. Case close lah ya untuk pembahasan yang kedua. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Valdi, Ratu. dadah. Dah.